Shalom saudara, kita memasuki Abam episode 1099. Oke. Kita mulai dengan Dr. Gren. Ayo kita mulai. Baik, pertama Pak, dari seorang perempuan usia 36 tahun, sudah menikah, memiliki satu anak, tinggal di DKI Jakarta, dan merupakan jemaat GSKI Rehoboth. Shalom Pak Eras dan tim Truth ID yang saya kasihi. Terima kasih atas pengajaran yang alkitabiah dan teosentris yang selama ini terus diperjuangkan dan menguatkan kami untuk menjalani gaya hidup berkemas-kemas. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih atas diadakannya seminar parenting mengenai Empowering Children with Sex Education yang dibawakan oleh Pastor Pinkan Margareta. Saya rindu ke depannya seminar biblical parenting terus diadakan secara berkala, sehingga jemaat Tuhan semakin cerdas dan cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Saya juga rindu pada perjamuan kudus pada saat kita mengangkat roti dan anggur. Doa kita tidak hanya sekedar minta Tuhan untuk menjaga anggota tubuh kita seperti jantung, ginjal, paru-paru, penyakit stroke, ICU di rumah sakit, tetapi juga meminta kekuatan Roh Kudus agar kita sanggup menanggulangi nafsu dan kelemahan kita, membuang pola hidup dan pola makan yang salah, dan menggantinya dengan habit yang baru, yaitu mengisi dan menjaga pikiran kita dengan firman Tuhan yang benar, sehingga pertobatan itu dapat kita alami setiap hari. Menjadi saksi Kristus melalui aneka ragam profesi kita. Semakin serupa Yesus yang penuh kasih, bijaksana, rendah hati, dan pandai mengendalikan diri. Kita juga memohon kekuatan Roh Kudus agar kita sanggup melakukan apa yang sudah dipelajari dan memenuhi tanggung jawab kita dalam kehidupan sehari-hari. Saya rindu dengan lidah dan mulut kita memperkatakan firman kepada jiwa kita, bersama-sama dengan anak-anak dan keluarga, lalu meminum roti dan anggur perjamuan kudus. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati seluruh pelayanan tim GSKI dan Truth.id. Hebat kamu Grace ya. Ini usulan yang bagus, tulus dan cerdas. Kenapa kamu tidak mengambil bagian dalam pelayanan di MAG di mana kamu berjemaat ya? Nanti Ibu Syuli, istri Pak Kolis Kiong bisa menghubungi kamu dan bisa melibatkan kamu di pelayanan. Kamu sangat potensial. Oke, Tuhan berkati. Ya. Tapi usulan kita terima dan Ya. baik sekali. Ya, oke. Oke. Baik, selanjutnya seorang pria 46 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Papua Barat dan merupakan jemaat gereja beraliran Pentakosta. Ya. Shalom Bapak Rohani dan tim Abam yang diberkati Bapak Elohim Yahweh. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan dan kepada Pak Eras, beserta tim yang sudah menjawab pertanyaan saya di Abam 1077, menit 24, detik 48. Saya juga berterima kasih karena sudah dipertemukan dengan saudara saya sesama pecinta suara kebenaran, yang juga ada di Manokwari. Singkat cerita, kami sudah bertemu dan berkomunikasi. Dan yang anehnya, kenapa kondisi kami hampir sama? Kami merasa tertolak, kesepian, dan mendapat cap sebagai orang-orang yang sombong rohani. Di gereja di mana saya sering dipercaya sebagai pengkhotbah, ada beberapa jemaat yang menilai saya sombong rohani, sok suci, kaya, sudah tidak hidup di bumi. Padahal, setiap saya doa pagi, saya terus memperkarakan dengan Tuhan. Kalau ada yang salah dalam hidup, sikap hati, tutur kata, bahkan tindakan saya, selalu saya mohon ampun dan memohon dengan sangat kepada Tuhan. Sekiranya menjaga hidup saya dari sikap hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, sebentar saya potong. Jangan terganggu. Ya, saya juga selalu bertanya Tuhan apa yang masih salah dalam hidupku. Ya, tapi orang mengatakan udah rasa paling benar tuh Erastus, paling suci dan seterusnya. Ya, kita bicara kesucian karena kita belum suci, bukan merasa paling suci, tapi kita diam saja, diam. Oke. Saya sungguh bertekad untuk mau hidup berkenan kepada Bapak Elohim Yahweh, walau tentunya tidaklah semudah yang dibayangkan. Saya terus mengisi hari-hari saya dengan belajar firman Tuhan dan mendengarkan khotbah Pak Eras. Pertanyaan saya, Pak, apakah ada yang salah dalam hidup saya yang belum disingkapkan Tuhan sehingga saya kurang menyadarinya? Bagaimana sikap saya menghadapi penilaian orang yang mencap saya sombong rohani? Apakah tetap pakai jurus 3D? Oh iya, D aja 3D terus. Atau perlukah saya mengklarifikasinya kepada mereka kalau sebenarnya saya tidaklah seperti yang mereka nilai dan pikir? Nggak usah membela diri, tidak usah membenarkan diri, dan tidak usah menghindarkan diri. Kita diam saja.
Kami pecinta suara kebenaran di Manokwari. Ada kerinduan dan sementara bergumul untuk membentuk komunitas pemburu Tuhan. Supaya kami tidak hidup dalam kesepian dan sebisanya kami bisa menjadi alat pemberita dan penyiar suara kebenaran di kota kami. Mohon dukungan doa dari Bapak dan tim sekiranya kami dibimbing untuk mencapai maksud kami tersebut. Kamu Sekian, bukan Bapak hanya Chris. menjadi ketua tim Usulan Doa, kamu bisa membuka GSKI di sana. Ya, kau bisa membuka GSKI di sana. Betul nggak? Betul. Jadi jangan peduli dengan kata orang, tapi kita tetap juga memeriksa diri, ya, mengevaluasi diri, introspeksi diri. Ketika orang berkata kepada kita, jangan sombong, itu peringatan supaya kita ke depan tidak sombong. Orang memfitnah kita, wah punya anak simpanan. Kita nggak usah bilang. Kita tidak berbuat hal yang begitu najis, kotor, dan hina. Tetapi itu bisa memberi kita pencegahan. Kita tidak akan pernah punya anak gelap. Oke? Maju terus. Tuhan berkati. Baik. Selanjutnya, dari seorang perempuan 63 tahun, sudah menikah, punya 2 anak, tinggal di Riau dan jemaat Protestan kesukuan. Shalom, saya ingin terlibat dalam Rehoboth Foundation. Saya bisa kirim 1 juta rupiah per bulan. Selama tanaman yang kami tanam bisa menghasilkan buah, karena pekerjaan kami adalah petani. Kemana kami kirim? Sebagai catatan, tim kami sudah memberikan nomor rekening Rehoboth Foundation dan link pendaftaran. Saya mau bertanya, Pak. Benar. Jadi kami sedang mengadakan gerakan untuk mendukung pelayanan di Rehoboth Foundation. Pastinya kami gunakan itu bukan untuk pribadi atau bukan untuk kami, tapi benar-benar untuk pekerjaan Tuhan. Dan Anda bisa tanyakan kepada Roh Kudus. Ada yang mampunya 1 juta, ada yang 500.000, ada yang 100.000, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta atau lebih. Setiap bulan. Paling tidak selama 12 bulan ini dulu. Ya, karena beban makin banyak. Sebelum Tuhan datang kembali, kita mempersiapkan generasi muda untuk diselamatkan. Saya juga menghimbau kepada pecinta Abam untuk ikut ambil bagian. Dan setelah Anda bisa melihat di true.id ini, Anda bisa menemukan nanti QR yang sudah bisa mengisi formulirnya. Oke. Teruskan. Saya mau bertanya, Pak. Bagaimana cara saya menyampaikan suara kebenaran kepada kedua anak kami? Yang pertama melalui perbuatan kamu, perbuatan yang manis, perbuatan yang indah, kelakuan yang baik, Bu, itu yang pertama. Setelah itu Roh Kudus akan pimpin kita harus bicara apa dan bagaimana. Terus? Karena mereka berada di kota lain. Saya ingin mereka juga punya tujuan langit baru, bumi baru, hidup kudus dan suci. Ya, pokoknya nanti Tuhan akan beri hikmat. Ibu harus bicara apa kepada anak-anak. Tapi tetap harus ada ruangan atau waktu ibu bicara mengenai Tuhan kepada anak-anak. Anak pertama sudah menikah dan belum punya momongan. Sudah 5 tahun pernikahan dan sudah berobat ke beberapa dokter. Anak kedua masih single. Kedua anak kami laki-laki. Mohon bantu doanya Pak Eras. Hidup saya sangat diubahkan setelah mendengar semua pengajaran suara kebenaran. Bahkan selagi bekerja di ladang, juga selalu sambil dengar suara kebenaran, Luar biasa. Abam dan lain-lain. Terima kasih Pak Eras dan tim. Luar biasa. Kiranya Tuhan berkati ibu, ya. Aduh, ibu ini luar biasa loh. Rohnya bagus sekali ya. Saya merasakan rohnya bagus. Tuhan berkati ibu. Anak-anak ibu pasti terselamatkan. Dengan ibu menjadi kekasih Tuhan, maka orang-orang yang ibu kasih juga dikasih Tuhan. Tuhan berkati. Ya, walaupun dia seorang peladang, dia punya komitmen 1 juta itu besar loh, daerah. Kami sangat menghargai. Oke. Baik, selanjutnya dari seorang pria usia 18 tahun, duduk di bangku SMA, tinggal di DKI Jakarta dan merupakan salah satu jemaat gereja Pentakosta. Sebelumnya saya mohon maaf karena pertanyaan saya yang terlalu kanak-kanak. Saya mau bertanya, apakah ketika bayi usia 1 tahunan meninggal dunia, dia akan masuk surga? Tidak ada yang bisa tahu, tetapi bagaimanapun gen yang diturunkan oleh orang tua bisa punya pengaruh. Bisa punya peran. Tidak pernah Alkitab menjelaskan hal itu dan kita tidak boleh memastikannya. Tetapi sekali lagi, gen dari orang tua pasti punya pengaruh.
Kalau orang tuanya takut akan Allah, pasti gen anaknya juga baik. Oke. Ya. Baik. Selanjutnya dari seorang perempuan 33 tahun, sudah menikah, memiliki 1 anak. Shalom, saya menikah dengan suami saya tahun 2017. Dan sejak menikah sampai saat ini, kami selalu menjalani long distance marriage. Tidak pernah satu rumah. Posisi kami sama-sama bekerja. Saya sudah berulang kali menawarkan agar kami menghentikan long distance marriage ini dengan kondisi salah satu dari kami resign. Namun belum juga berhasil. Saya ingatkan ini kondisi yang berbahaya, ya. Tidak boleh menikah dengan cara demikian ini. Terus Pada tahun 2022 sampai 2023, suami saya berselingkuh ketika ditugaskan ke sebuah kota di daerah timur. Sampai memiliki anak yang diduga anak suami saya dengan wanita lain. ini kan, saya belum membaca pertanyaan ini, tapi sudah tahu ini bahaya sekali. Terus Saya baru mengetahui hal itu pada bulan April 2023. Suami saya minta ampun, bertobat, dan kondisi berjalan membaik. Meskipun kadang saya masih teringat kesakitan saya. tidak gampang. Selama masih jauh, tidak mudah. Terus Suami saya sekarang berada di kota lain di daerah Kalimantan. Minggu lalu suami saya pulang untuk merayakan ulang tahun anak kami. Tapi akhirnya saya menemukan suami saya kembali ya kan, berselingkuh. saya belum membaca tulisan ini. Tidak gampang. Sudah selingkuh sekali, dia akan selingkuh lagi. Kalau tidak bertobat sungguh-sungguh. Terus Alasannya karena stres pekerjaan. Dan yang paling membuat stres adalah deadline. Deadline saya untuk menyudahi LDM atau long distance marriage di bulan Juni ini. ini alasan saja. Dasar memang tidak mau bertobat, ya. Alasan saja itu. Terus Saya memberikan deadline dengan berbagai pertimbangan. Saya merasa kami tidak akan lebih baik jika selalu berjauhan. Kami butuh tinggal satu rumah. Tapi suami saya sangat stres jika harus meninggalkan pekerjaannya. Dan hal itu yang dijadikan alasan untuk dia kembali berselingkuh. aduh, itu mah bohong. Mestinya kamu sebagai wanita berhenti bekerja, ikut suami. Lindungi suami. Tetapi, walaupun kamu tinggalkan pekerjaan serumah dengan suami, kalau suami memang dasarnya tidak bertobat, dia akan berselingkuh lagi. Ini kodrat dosanya belum beres masalahnya. Ya, nafsu kebinatangannya itu belum selesai. Mesti dimatikan. Oke. Kali ini reaksinya berbeda. Bukan menyesal dan menangis seperti awal pertobatan. Suami saya lebih sering ke arah marah karena keadaan seperti ini lagi. Dan meminta saya untuk melupakan hal yang buruk ini. Tapi memang amarahnya sangat Mungkin besar. selingkuhan yang sekarang lebih cantik. Lebih mengikat dia. Kalau yang kemarin kurang cantik atau sudah punya anak, dia sudah puas dengan wanita satu, dia tinggalkan, begitu kan? Sepah manis apa? Habis manis sepah dibuang, udah. Sekarang dia menyesal. Tapi ketika ketemu wanita yang lebih cantik lagi atau yang plus kaya lagi, udah, dia tidak menyesal, nggak rugi. Oke, teruskan. Ketika saya mencoba mendatangi dia ke kota di mana dia bekerja, dia malah marah. Iya. Terus? Karena saya tidak bilang akan datang. Ini dasar memang orang rusak begitu. Dia tidak mau hidup bersama istri karena sudah bebas melakukan nafsu kebinatangannya itu. Dia nggak sayang istri, nggak sayang anak. Binatang saya sayang anak. Ini kan nggak sayang. Terus? Suami saya kali ini juga meminta saya untuk jangan cerita ke siapapun terkait kesalahannya ini. Termasuk ke keluarga saya. Suatu hari pasti akan ketahuan. Dengar ucapan saya ini. Terus? Suami saya ingin kita selesaikan masalah ini berdua. Namun saya tidak sanggup karena dia selalu marah. Iya, dia mau berbuat dosa dengan aman. Tapi tidak akan bisa itu. Demi nama Tuhan, pasti Tuhan marah dan memukul dia. Terus? Bukan karena merasa bersalah. Makanya saya akhirnya ceritakan ke mama saya yang memang saat ini satu rumah dengan saya. Iya. Sepertinya suami saya makin marah. Saya merasa bahwa selingkuh akan menjadi habitatnya setiap kali tertekan. Sangat mudah bagi dia untuk cari kehangatan dan rasa sayang dari perempuan lain. Apa yang harus saya lakukan? Itu alasan saja, memang dasarnya dia punya libido kuat dan dia tidak mau mematikan. Memang kalau orang mau serius mengasihi Tuhan, itu harus mematikan semua yang tidak patut. Itu ada sesuatu yang hilang, yang menyakitkan. Tapi kalau dia mengasihi Tuhan, dia lakukan itu. Ini bapak-bapak perhatikan, harus nekat, harus berani sakit.
Menyangkal diri itu sakit, tapi demi kehidupan yang diberkati hari esok dan keselamatan kekal, harus dilakukan. Jadi kepada kamu diam saja. Udah cerita kepada mama, diam saja. Ya. Kamu nggak usah hubungi suami kalau nggak perlu, biar dia yang hubungi kamu. Kamu jaga anak-anakmu dengan baik. Kamu harus berpikir the worst. Dia akan punya anak lagi dari perempuan lain, dan suatu hari mungkin kamu tidak perlu hidup bersama dengan dia. Pria seperti ini tidak patut ya diajak hidup sebagai suami, atau tidak patut jadi bapak. Tinggal bersama dengan anak malah melihat contoh yang tidak baik, jadi lebih rusak. Kamu siap jadi janda, tapi jangan nikah lagi. Saya meneropong bahwa suamimu ini memang jahat, ceroboh. Ya. Dia bisa bertanggung jawab dalam pekerjaan, tapi dia tidak bertanggung jawab terhadap keluarga. Dia bisa sukses atau agak sukses dalam karir, tapi dia tidak sukses dalam berkeluarga karena setan, gennya yang buruk dalam diri menjadi tempat setan bertengger atau berpijak. Ya. Hanya Tuhan yang bisa tolong kamu, nak. Usia masih 33 tahun, kamu cari Tuhan saja bersama Pak Omeras, doa pagi, ikut root.id, biar dia memilih jalannya sendiri. Kalau dia bisa betah bertahun-tahun ya, bisa sama istri, emang dasarnya dia mau bebas kok. Iya, ini jahat. Tapi biar Tuhan yang berperkara. Hanya Tuhan yang bisa tolong kita. Teruskan. Ya. Baik, selanjutnya dari perempuan 41 tahun, seorang janda cerai mati, memiliki 3 anak, seorang wira swasta tinggal di Sulawesi Selatan dan merupakan jemaat gereja beraliran karismatik. Shalom Pak Pendeta, saya dapat channel YouTube ini dari adik ipar saya. Saya Kristen sejak saya SMP, tapi pengetahuan saya tentang Alkitab kurang. Menurut saya banyak hal yang saya tidak paham. Suami saya meninggal tanggal 19 Mei 2024 kemarin tanpa sakit. Hanya tiba-tiba tidak sadar saat malam hari setelah kami berhubungan suami istri. Jantung ini. Jantung. Terus? Sempat dioperasi otak karena kata dokter ada pendarahan di otak. Tapi almarhum tidak sakit dan tidak pernah jatuh setahu saya. Hanya yang memang tidak pernah mau cek apa. Almarhum dirawat di ICU mulai hari Minggu dan meninggal di hari Minggu berikutnya. Jadi selama 1 minggu total almarhum tidak sadar selama di ICU. Saya masih tidak percaya sampai hari ini jika suami saya sudah tidak ada bersama saya dan anak-anak. Kadang saya suka bertanya dan bicara dalam hati, Tuhan sudah ambil suami saya. Apakah saya harus berterima kasih untuk hal itu? Apakah saya harus bersyukur pada Tuhan? Ya, katakan Tuhan, aku tidak mengerti. Tapi aku bisa percaya bahwa semua yang kau lakukan tidak akan mencelakai kami. Oke. Secara manusia saya kecewa. Saya sakit hati. Tapi kembali lagi. Saya sadar walaupun saya melakukan semua itu, apakah suami saya bisa kembali pada kami? Saya masih butuh suami saya. Saya tidak bisa tanpa dia. Mohon bantu saya dalam doa, Pak. Saya ingatkan bahwa kalau suami masih hidup, belum tentu suamimu lebih baik. Bisa dia jatuh dalam dosa, bisa mengalami hal tertentu yang lebih susah. Sakit, stroke bertahun-tahun, wah itu lebih sulit. Biar Tuhan melakukan apa yang Tuhan pandang baik. Saat ini saya akan mengurus proses KPR rumah kami di bank, karena atas nama almarhum suami saya. Saya sudah melapor ke bank bahwa suami saya sudah meninggal. Jadi pihak bank menyuruh saya untuk menyiapkan beberapa berkas untuk mengurus proses asuransi KPR rumah. Hanya saat ini, saat saya mengisi beberapa form dari bank, saya baru dapati dan sadari jika KTP suami saya berubah tahunnya. Karena rumah ini saat awal kami KPR di bank 5 tahun lalu, KTP suami saya itu tahun lahirnya 1975. Setelah proses KPR berjalan, kemudian kami pindah ke rumah ini. Saya mengurus surat pindah dari alamat lama ke alamat baru ini, agar surat izin usaha semua bisa pakai alamat sekarang. Jadi KTP pun diganti alamatnya. Dan ternyata KTP suami saya berubah tahunnya. Jadi 1973, karena sesuai akte lahirnya. Waktu yang awal di tahun 1975 itu sebenarnya salah. Hanya suami saya tidak pernah mengurus untuk memperbaiki. Jadi nanti saat pindah ke alamat baru, akan berubah sesuai akte lahir di tahun 1973. Nah, saat masuk rumah sakit, saya memakai KTP suami yang terbaru, yang sesuai alamat rumah sekarang. Jadi otomatis surat kematian semua tertulis tahun 1973. Ini tidak disengajakan salahnya. Seringkali juga pengetikan salah di itu.
Pak? Di kantor itu, iya, di kantor kelurahan sering salah. Agama Kristen tulis Islami itu kadang-kadang begitu. Salah ketik begitu. Terus Sekarang saya terus bergumul dalam doa. Semoga saat nanti saya ke bank membawa semua berkas untuk mengurus proses pemutihan KPR rumah ini, pihak bank tidak mempersulit kami. saya kira hal ini tidak terlalu sulit. Yang penting suamimu benar-benar suamimu dan orang yang sama. Kalau dipersulit ya nanti kita bantu dengan pengacara. Karena KTP suami saya masih ada keduanya yang tahun 1975 dan 1973. NIK KTP-nya sama, tidak berubah. Hanya tahun lahir saja yang berubah. Iya, yang kalau kasih tahu yang salah bukan Anda dari pihak kelurahan, nanti bisa membuat klarifikasi dari pihak kelurahan. Saya kira kalau bank mempersulit, tidak ya. Oke. Tolong bantu saya dalam Bentar, doa, Pak. banknya bank apa? Nggak ada KPR ya? Tidak disebut. Oke. Terus, Tolong bantu saya dalam doa, Pak. Karena hanya rumah ini saja yang saya dan anak-anak harapkan. Suami saya tidak meninggalkan warisan apa-apa ke saya dan kepada anak-anak. Bahkan sebenarnya hutang toko yang ditinggalkan ke saya. Saya selama ini tidak pernah bekerja cari uang sendiri. Saya selama ini hanya di belakang layar jadi ibu rumah tangga. Tapi sekarang saya harus cari kerja untuk membiayai kuliah 3 orang putri saya. Sekali lagi tolong topang kami dalam doa, Pak. Semoga urusan di bank nanti proses pemutihan rumah ini bisa berjalan lancar. Pihak bank tidak mempersulit kami. Terima kasih. kiranya Tuhan menolong kamu, Bu. Usianya 41 Ya, ya. 41. Tuhan tolong kamu. Dalam nama Yesus. Ini di luar kota sih ya. Ya, Di Sulawesi ya. Sulawesi Selatan. Oke deh. Oke. Teruskan kita masuk ke berikutnya. Selanjutnya dari seorang perempuan 17 tahun, jemaat GSKI, Rehoboth. Shalom Pak, saya adalah orang yang termasuk aktif dalam beribadah di GSKI Rehoboth. Izin bertanya Pak, saya ada di dalam keluarga yang bisa dibilang sangat religius Pak. Tetapi yang menjadi concern saya adalah perilaku orang tua saya yang sangat tidak mencerminkan seperti apa yang Pak Erastus ajarkan di setiap khotbahnya. Saya ingat sekali kalau Pak Eras sering berkhotbah kalau orang tua harus menunjukkan perubahannya agar anak bisa mencontoh orang tua. Tetapi orang tua saya adalah tipikal orang tua yang tidak mau mendengar penjelasan dari saya. Jika saya mencoba meluruskan suatu hal, saya dibilang dirasuki iblis yang ingin saya terlihat benar saja. Padahal dia mau meluruskan nih. Oke. Saya sadar Pak, kalau memang saya juga belum sempurna. Saya masih banyak cacat celah. Tapi apakah saya layak dihina dengan banyak kata kasar juga Pak? Menghina saya yang tidak berpenampilan baik sudah menjadi makanan saya sehari-hari. Menghina saya anak tidak berguna, tidak pernah bisa membantu, dan ketika saya kembali menjelaskan, saya salah lagi Pak. Saya harus gimana ya Pak? Terima kasih sebelumnya. Ini kepada pecinta Abam, tolong dengar ya. Orang tua seperti ini orang tua yang tidak bijaksana. Kalau anak tidak membantu pekerjaan misalnya, nggak usah mesti dimarah. Kamu kenapa tidak membantu pekerjaan orang tua? Pakai bahasa lain. Nak, kalau kau bisa bantu mama kayaknya lebih baik deh. Pak, kenapa nggak pakai bahasa itu? Kalau memberikan masukan, aduh masukan kamu bagus nak. Tapi kalau begini gimana? Begitu. Jangan kamu sok banyak ngomong saja. Kamu sok pintar. Ini tidak mendidik anak. Walaupun anak salah, Anda tidak boleh membuli anak. Ini orang tua harus perhatikan ini. Sampai anak berkata bahwa orang tua tidak menjadi contoh. Jauh dari apa yang didengar dalam pemberitaan firman. Tapi kepada kamu nak, kamu jangan menjadi lemah karena keadaan orang tuamu. Kamu harus memandang orang tuamu sebagai orang yang patut dan layak dihormati, walaupun tidak seperti yang kamu harapkan. Justru kamu bersyukur memiliki keadaan seperti ini. Kalau ada anak yang orang tuanya baik-baik dan dia bisa mencontoh, itu biasa. Tapi kamu jadi anak yang orang tuanya tidak baik-baik, tapi kamu tetap baik, itu baru luar biasa. Sekarang terbalik, biar orang tuamu melihat kamu yang mengalami perubahan dan bisa melihat perubahanmu yang baik. Walaupun kamu dibully, nggak apa-apa. Ayo kita berkompetisi. Siapa yang mendengar dan menuruti nasihat Pak Eras? Oke, gitu kan? Dia anggota gereja kita ya. Rehoboth. Iya. Saya prihatin kalau ada orang tua seperti ini. Tapi sekali lagi nak, kalau ada orang tua baik, lalu anaknya jadi baik karena melihat kelakuan orang tua itu biasa. Tapi kalau orang tuanya tidak baik, tetapi kamu sebagai anak
yang tidak melihat contoh yang baik, tetap baik, bahkan lebih baik, itu luar biasa. Lakukan itu, nak. Om Eras akan dampingi kamu terus. Dan kalau kau butuh pendamping untuk menasihati kamu, Om Eras akan kirim orang. Ya, oke? We love you. Mantap. Terus. Ya, baik. Selanjutnya seorang pria 26 tahun belum menikah di Sulawesi Selatan dan seorang jemaat gereja beraliran karismatik. Shalom Bapak rohaniku dan seluruh tim Abam. Ya. Pak, sebelumnya saya berterima kasih atas perkenanan Bapak yang telah merespon pesan saya di episode 1037. Sungguh, saya bersyukur sekali atas kesempatan yang Elohim Yahweh berikan kepada saya melalui Bapak. Saya tidak menyangka kalau Bapak akan memberikan kepada saya kesempatan untuk kuliah S2 di Sekolah Tinggi Teologi Ekumene, yang mana Bapak akan memberikan kepada saya beasiswa secara khusus. Pak, saya sangat bahagia sekali, Pak, ketika mendengar jawaban dari Bapak. Saya melompat kegirangan, saya tidak tahu berkata apa lagi. Saya hanya bisa berterima kasih kepada Bapak Elohim Yahweh. Saya tidak menunda kesempatan ini ketika saya dihubungi oleh staf Bapak. Dihubungi. Saya langsung mendaftarkan diri saya. Saya tidak pernah menyangka kalau saya akan mendapat kesempatan bisa berguru langsung kepada sosok yang saya kagumi selama ini. Pak, saya menyerahkan hidup saya untuk Bapak dalam bentuk di Sekolah Tinggi Teologi Ekumene. Saya mau melayani Bapak Elohim Yahweh dengan spirit dan gairah seperti yang Bapak Eras miliki sekarang. Meskipun saya sadar bahwa hal ini tidak mudah, sebab saya masih sering jatuh bangun, saya sadar betul, meskipun saya sudah belajar teologi, namun itu tidak serta-merta membuat karakter saya menjadi baik. Ya. Saya tahu tentang Tuhan, karena saya belajar ilmu tentang Tuhan. Namun pada kenyataannya, Tuhan tidak sepenuhnya hidup bagi saya. Semua hanya ada dalam pikiran dan teori semata. Seperti yang selalu Bapak kumandangkan, sekolah teologi seharusnya bukan hanya tempat mencetak orang yang cakap ilmu tentang Tuhan, tetapi sekolah teologi adalah tempat mencetak orang-orang yang sempurna seperti Bapak dan serupa dengan Yesus, atau yang sering Bapak pakai istilahnya adalah man of God atau manusia Allah. Saya ingin mengalami pembentukan kembali. Mohon maaf ya Pak kalau saya banyak merepotkan. Sekali lagi terima kasih Pak Eras atas kesempatan ini. Kiranya Bapak Elohim Yahweh memberkati Bapak selalu. Salam langit baru, bumi baru. Mahasiswa S2 itu bisa tinggal di luar melalui online. Online, betul Pak. Tetapi 6 bulan, setiap 6 bulan harus in kampus. 1 minggu. 1 minggu in kampus pagi sampai sore kuliah untuk memenuhi kuota pertemuan dengan dosen. Dan itu kami lakukan strict karena kami tidak mau melanggar diregulasi pendidikan dikti. Kami menyediakan asrama untuk mahasiswa S1 ya. Oke. Nanti dihubungi langsung, ada beberapa kesulitan yang tidak bisa saya bacakan di sini. Tapi kita akan bantu ya. Ini nama ini dari Nias. Yes. Mahasiswa kita banyak datang dari Nias dan Mentawai ya. Patapanuli dan sebagian timur Manado ya. Tolong ini nanti dihubungi. Siapa tahu bisa kita bantu dan menjadi orang yang akan dipakai Tuhan luar biasa. Saya kira cukup di episode 1099 ini. Sampai bertemu nanti di 1100. Sampai jumpa, Tuhan berkati.